وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء العارفين المحققين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى حضرات أبينا آدم من هوى ولا سيدنا حاضر عليه الصلاة والسلام وإلى حضرات سلطان أولياء شيخ مريد القادر الجيلاني وإلى حضرات سلطان أولياء شيخ بلا سلاسل وإلى حضرات سلطان أولياء شيخ بهودين النقشبندي وإلى شيخ عبد الرزاق الترمذي وإلى سيد عبد السلام وإلى سيد هدى بن حسن ولشباب الدار وإلى رشد موقع المشتكي بالرشاد ونصر موقع برجال المشتكي وإلى سيد أشهر الله المرزقي وسيد حاج المرفوع الشافعي وإلى حضرة الشيخ شرح عبد الجليل المشتكي وشرب وقرهم الشيخ وتلميذهم وزوجاتهم من انتسب إليهم قدس الله أسرارهم ولجميع والدينا وأولادنا وبناتنا وقرباتنا وزوجاتنا وأهلنا وأصحابنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن في الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى والتعاون على البر والتقوى. Pelajaran yang ke-8 Didilalati alal khair, tentang menunjukkan kepada arah kebaikan, wada'wati ilal huda, dan mengajak kepada petunjuk, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan saling menolong, saling membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah, serulah ke jalan Tuhan kamu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan nasihat yang baik. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah yang Maha Tinggi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya ada di antara kalian itu sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa qala ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kajian kita sekarang memasuki kajian pelajaran yang ke-8, yaitu tentang menunjukkan ke arah kebaikan, menyeru, mengajak kepada petunjuk Allah, dan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Pada kajian yang lalu, pelajaran yang ke-7, intisarinya, kalau kita ingin gampang, mudah untuk menuju
surganya Allah atau menuju ketenangan dan kedamaian hidup, satu jalannya yaitu kita ngaji, pelajari agama sampai tuntas, sampai kita betul-betul kenal kepada Allah. Sebab dengan kenal kepada Allah kita nggak perlu repot-repot ya lari atau jalan sekuat tenaga untuk sampai ke surga. Cukup dengan kedipan mata kita sudah sampai di surga. Bahkan sekarang kan kita masih hidup, kan? Kita sekarang masih di alam apa? Alam dunia. Tapi kalau kita sudah kenal Allah, alam dunia ini akan terasa akhirat, akan terasa surga. Betul Pak? Ya, sampai diriwayatkan itu ada salah seorang arif billah, orang yang sudah betul-betul kenal Allah, ya, pernah bilang, seandainya saya nanti masuk ke dalam surga, saya mah lebih senangan di dunia daripada di surga. Alasannya apa kok begitu? Kalau kita bilang mungkin ini orang belum, ya kan, udah di dalam surga enak-enak, malah pengen balik ke dunia. Nah ini kan ada sesuatu tentunya ya. Ini bukan orang belum, ini arif billah, wali yang sudah sampai peringkat tinggi, sudah kenal Allah. Dia sampai bilang gitu dengan alasan kalau di dunia kita bisa jalan ibadah, zikir, ngaji, ya kan, sholat, banyak dah, ya. Tapi kalau di surga kita cuma senang-senang doang, makan, minum, ya, bersetubuh, jalan-jalan, tamasya, pokoknya senang-senang terus di surga itu, kagak ada susahnya. Ya, sedetik pun, sekejap pun nggak ada susahnya. Cuman ya itu tadi, enakan ibadah, senang-senang apa? Enakan ibadah, menghadap Allah, di hadapan Allah, melihat Allah, itu jauh lebih enak, lebih nikmat daripada makan, minum, bidadari, ya kan, berenang, ya kan, pokoknya enjoy terus di surga. Nah, orang itu kalau sudah kenal Allah Pak, gak bakalan pernah lagi ninggalin Allah. Pengennya ke Allah terus. Apa aja, di mana aja Allah. Nah itu orang kalau sudah sampai ke hadirat Allah. Cuman karena kita ini belum, ya, tapi pengen kan? Pengen ya. Harus pengen Pak. Orang Islam itu mutlak kalau dia nggak pengen kenal Allah. Iya, orang Tuhannya Allah tapi kok nggak mau kenal, nggak mau ketemu, kan aneh, iya kan? Kenapa kita orang Islam, kita mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya kita harus mau kenal, mau ketemu, bahkan kalau perlu jangan jauh-jauh lah sama Allah, tetap terus sama Allah, ya bersanding terus dengan Allah, itu baru orang Islam, ya. Kita dengan ngaji, dengan menuntut ilmu seperti ini, yang mudah-mudahan Allah buka jalannya, ya, sehingga ya pada suatu saat biarkan saja Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Sebab kalau kita ini nggak punya kekuatan, nggak punya daya, bagaimana ya caranya supaya kenal Allah, kemudian dekat sama Allah, ya kan, lihat Allah itu kita nggak bakal bisa. Ya, tapi kalau Allahnya yang sudah mau, semuanya jadi gampang. Meskipun ngaji seminggu sekali, kalau Allah buka ya dibuka, kenal sama Allah. Meskipun tiap hari ngaji, ya, tiap hari belajar agama dari berbagai majelis, dari berbagai guru, ustadz, kiai. Kalau Allah nggak buka, ya kebakaran kenal sama Allah. Nah, gitu ya. Jadi meskipun kita ngaji seminggu sekali, yang penting pertama niatnya ikhlas sesuai dengan nama masjidnya. Ya, yang kedua kita
kita sama-sama istiqomah itu aja ya. Baik bapak-bapaknya yang dengerin ikhlas istiqomah maupun saya yang ngomong juga harus ikhlas istiqomah. Jadi kalau yang nyampain sama yang dengerin sinkron, insya Allah itu nanti jadi gampang ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan ya. Nah sekarang kita lanjutin tentang menunjukkan ke arah kebaikan. Nah ini kan berarti menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya kita hidup kan gak sendirian. Ya kan di rumah kita aja itu ada bini, ya kan ada anak, kadang-kadang ada mantu, ya ada cucu. Nah, di luar rumah kita ada tetangga, depan belakang, ya samping kanan samping kiri, ya kan. Malah sekarang ada tetangga di bawah, ada tetangga di atas. Ya kalau di apartemen atau di rusun, ya kan dulu nggak ada tetangga di atas. Apakah tetangga di atas kuntilanak? Ya kan tetangga di bawah apaan? Ya kan nggak ada dulu. Sekarang semua ada. Ya orang ada di sekeliling kita, dan orang di sekeliling kita itu punya karakter watak berbeda-beda. Ada orangnya yang ya gampangan lah itu, hatinya itu plong aja gitu, bercanda apapun dia nggak marah, nggak tersinggung, nggak gimana ya. Ada juga orang di sekeliling kita itu nggak boleh kita sedikit salah ngomong udah tersinggung aja dia. Iya udah meremot aja. Lu ngapa sih meremot aja? Gua kesel sama siapa? Ngapa ngomongnya kayak gitu? Lah ngapa ngomong kayak gitu? Nyinggung gua. Padahal cuma bercanda sensitif banget, akhirnya meremut, ngambek. Kadang-kadang ke bawah-bawah ngaji itu. Gua gak mau ngaji lagi dan mengapa? Ya di sebelah gua brengsek. Nah ini kan ribet kalau udah kayak gini orang. Ya tapi itulah watak. Ya kan watak manusia Allah bikin macam-macam. Nah buat kita melihat watak karakter manusia di sekeliling kita macam-macam, itu sebetulnya sebuah kitab, ya, sebuah kitab atau buku pelajaran yang harus kita baca, yang harus kita teliti. Ada orang yang wataknya jelek, cari dia, ya, kita jangan kayak dia, ya. Kalau ada orang wataknya cakep, bagus, apa dia gua punya watak kayak gitu? Kalau gua bobotnya uring-uringan mulu nih jadi orang, ya kan bawaannya gua nggak mau kesini apa. Jadi kalau yang baik ya kita ambil, yang jelek kita buang begitu aja. Kita nggak usah perlu repot-repot kita pikirin Pak. Yang kalau gua pikirin temen gue itu lagunya agak berubah-ubah, wataknya gitu aja dari dulu. Lah nikahnya dia enggak gimana-gimana, kita jadi stres mikirin lagunya dia tuh. Biarin aja dia lagunya begitu, ya kan? Nah sekarang nih kita dalam Islam, ya, itu ada sebuah pertanyaan. Ketika orang punya karakter keras, ini bukan karakter jelek. Karakter keras, ada karakter lembut. Ketika orang punya karakter keras, itu sebetulnya positif apa negatif sih? Keras itu. Nah, ini kan juga perlu kita paham. Orang yang punya watak keras, ini di kalangan sahabat Pak. Siapa kira-kira sahabat Nabi yang watak keras? Umar bin Khattab. Dari sebelum Islam sampai beliau masuk Islam, Umar bin Khattab. Pada saat beliau belum masuk Islam, kerasnya Umar itu untuk musuhin Islam, ya, musuhin Nabi, musuhin umat Islam. Itu Umar keras kan? Tapi setelah beliau mendapat hidayah dengan sebab barokah doa Nabi, ya, kan waktu sebelum Umar masuk Islam, dakwah Islam itu kan masih masih ngumpet-ngumpet, ya kan, masih sembunyi-sembunyi, masih akad intip, ada orang kagak ya
Gitu mau ngaji istilahnya kayak kita begini, tengok kanan tengok kiri, aman gak ya mau berangkat ngaji gitu ya. Tapi setelah Umar masuk Islam, ini terjadi perubahan sistem dakwah dari dakwah bisiri kepada dakwah bil jahri, terang-terangan Pak. Sehingga umat Islam yang pengen ketemu Nabi, menghadiri majelis Nabi untuk mendengarkan nasihat atau wahyu-wahyu yang diturunkan, yang umat Islam juga perlu angkat intip dengan cari waktu yang betul-betul aman tuh enggak ada. Kenapa? Ada Umar yang keras sebelum Islam memusuhi Islam, setelah dia masuk Islam dia tetap keras, cuma kerasnya diapain? Dioper ya, dipindahkan untuk menghadapi musuh-musuh Islam atau membela Islam. Sampai beliau pernah bilang kepada orang-orang kafir, siapa yang berani macam-macam dengan Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan saya, ya jangan Nabi Muhammad, umat Islam yang lain kalian lecehkan, kalian rendahkan, kalian berhadapan dengan saya, itu umat ya. Jadi jangan macam-macam, semuanya dikasih peringatan. Dan saking kerasnya Umar punya prinsip ya, itu pada saat ya Nabi wafat, beliau itu tidak terima ya, karena kan ketika Nabi wafat beliau itu sedang menjalankan tugas di luar. Setelah pulang Madinah itu berkabung, orang semuanya pada nangis sedih, ada yang pingsan. Ada apa ya? Setelah ditanya, ada apa kalian semuanya pada sedih, pada bingung, apakah ada yang pingsan, ada apa ini? Ada orang sahabat Nabi yang bilang, Rasulullah telah dipanggil oleh Allah. Maksud kalian Rasulullah mati? Iya. Langsung dia cabut pedangnya. Sekali lagi kamu bilang Nabi Muhammad mati, saya putuskan belakang leher kamu. Dia tuh gak percaya Nabi mati. Masa Nabi mati? Gitu ya. Itu saking kencangnya rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Ya, sampai akhirnya yang dapat menaklukkan dan meluluhkan kerasnya hati Umar itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq lah yang kemudian bilang kepada Umar bin Khattab dengan beliau menyampaikan kalam Allah Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Itu, hai Umar, Nabi Muhammad itu cuma seorang rasul ya. Sebelum beliau sudah banyak para rasul-rasul yang lain. Coba pada kemana rasul-rasul yang lain sekarang? Ya, pada kemana? Kalau bukan meninggal, kalau bukan wafat, atau bahasanya lagi, kalau bukan mati, baru Umar pedangnya dimasukin lagi, kemudian beliau ambruk, jatuh dengan air mata. Umar di balik kerasnya, beliau itu mempunyai jiwa yang sangat lembut. Keras beliau memang kalau untuk membela kebenaran, ya, menolak kebatilan keras. Tapi kalau sudah berhadapan dengan hal yang sifatnya kemanusiaan, beliau itu lunak hatinya, lembut banget. Pernah kan dengar cerita Umar bin Khattab bagaimana manggul gandum untuk memberikan bantuan kepada orang miskin yang sedang kesulitan, anaknya nggak makan sampai masak batu, ya kan? Di situ Umar menahan air matanya, kemudian beliau pulang dan mengambil sekarung gandum dan beliau panggul sendiri. Ketika asistennya ya bilang, wahai khalifah, biar gandum itu saya yang manggul. Kalau gandum ini kamu yang manggul, berarti kamu siap nanti urusan rakyat, kamu yang tanggung jawab. Oh, enggak itu. Saya cuma ganti manggul doang. Ini tanggung jawab
saya punya akhirat. Biar saya yang maklum, karena yang ditanya nanti saya bukan kamu. Nah itu Umar. Jadi apa namanya, terkombinasi ya antara keras dan lembut. Cuman ada porsinya gitu. Masing-masing ada porsinya. Kalau itu kan keras, kadang-kadang ngacak, keras acak-acakan. Ya kan, lembut kita juga kadang-kadang acak-acakan, nggak tepat sasarannya. Nah kalau Umar bin Khattab itu tepat semua. Ya, nah ini Umar itu punya watak seperti itu. Jadi kita nih, kalau yang mempunyai watak keras atau teman keluarga wataknya keras, biarkan saja wataknya keras, cuman kita arahkan kerasnya dalam kebaikan itu. Ya, kalau dia punya kelembutan, ya kan biarkan saja. Dia mau bukan lembut, lembek, iya gampang banget direcehin orang. Dia mau bukan lembut, geblek. Ya kan kita kadang-kadang begitu, ya kan? Ya seperti kita sendiri secara organisasi, ya kan? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada lagi organisasi Islam lainnya. Ketika menyikapi Natal dan Tahun Baru kan macam-macam kan fatwanya. Ya sebetulnya itu watak, cuman terkumpul dalam sebuah organisasi. Ya, bagaimana sih hukumnya mengucapkan selamat Natal? Ayo. Gimana kira-kira? Nah kalau kita lihat kan fatwa ulama itu berbeda-beda kan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal atau boleh juga, ada yang makruh. Ya, ini yang mana yang kita ikutin? Ya, yang mengatakan haram karena itu masalah akidah. Ada yang mengatakan halal mubah karena itu urusan dunia. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat karena perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itu karena berbedanya penyerapan dalil yang ada. Ya, daya serap dalilnya pada individu juga, tapi daya serapnya kan beda-beda. Akal pikiran kita itu nggak sama. Ya udah, sekarang begini aja. Yang mau mengucapkan selamat Natal silakan, tapi tetap jaga prinsip akidah. Yakini itu nggak ada sangkut pautnya untuk mengakui ketuhanan Yesus. Itu demi kemaslahatan orang banyak. Silakan. Ya, tapi hati kita tetap la ilaha illallah. Ya, dan itu pun didukung oleh ulama-ulama al-Azhar. Yang haram ya, yang tidak mau mengucapkan selamat Natal juga silakan. Ya, kenapa? Dengan alasan itu urusan akidah ya udah. Jadi masing-masing pegang prinsip, jangan pada ribut, jangan pada berantem. Ya, yang Natal malah gimana, malah kita ada yang pada menjotos-jotosan. Nah, jadi lucu lagi begitu. Iya, kita kalau udah urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Kalau udah urusan sesama kita terjadi perbedaan pendapat, yang halal, yang haram, yang ini, yang itu, walana akmalna walakum akmalku. Masing-masing kita tanggung jawab kok di hadapan Allah. Itu aja, ya kan? Nah, terus mungkin ada yang negesin lagi, Ustaz dulu sendiri bagaimana? Saya tetap ngikutin yang haram, ya, dengan tetap menghormati yang mengubahkan. Ya terserah aja, ya. Kenapa? Saya nggak mengucapin selamat Natal umpamanya saya punya teman atau tetangga yang Nasrani atau Kristen, mereka juga nggak marah kok, nggak gimana-gimana, dan juga nggak minta. Ya kalau gua ucapin selamat Natal buat saya enggak, ya kan? Mereka biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka juga ngerti kita bukan penganut agama mereka. Jadi kita nggak usah, ya apalah istilahnya terlalu banyak action lah. Dianggap supaya wah dia orang benar-benar toleran. Nggak usah, biarkan saja. Yang penting inti toleransi itu orang Muslim merayakan hari raya mereka. Biarkan, kita nggak usah ganggu. Dia mau pada ke gereja, mau acara apa, terus
kita cegah tidak kemana lu kok itu belacok. Nah itu nggak boleh, biarin aja. Ya kan, iya. Nggak usah kemudian karena toleran mau kemana ke gereja ikut dong. Nah, ini yang disebut lebay. Iya, over kalau begitu. Toleransi. Itu bukan toleransi, ngancurin agama. Nah, iya, itu bukan toleransi. Ya, kalau udah apa ikut-ikut ya ke gerejanya, nggak usah, biarkan mereka di gereja. Ya kan, biarkan mereka mengadakan kebaktian karena memang itu ajaran agama mereka. Dan itu terjadi di masa Rasulullah, sahabat, ya, waktu di Madinah. Tidak pernah orang-orang Nasrani Yahudi diganggu oleh Nabi atau kaum muslimin, biarkan saja. Dan Nabi juga nggak pernah mengucapkan selamat Natal, sahabat juga nggak pernah mengucapkan selamat Natal. Cukup membiarkan mereka memberikan rasa aman kepada penganut agama yang lain, itu udah termasuk puncaknya toleransi. Jadi nggak usah dilebih-lebihin lah. Sekarang ini memang macam-macam ada kadang-kadang. Kadang-kadang tuh orang nongolin ini tuh sengaja. Iya, ucapin dong selamat Natal. Kalau enggak berarti nggak toleransi. Padahal orang Nasraninya sendiri nggak gimana-gimana. Cuman ada pihak ketiga yang mungkin mereka bikin dia rame nih, gimana caranya ya? Gitu aja. Jadi cari-cari sensasi yang apa? Sensasi yang agak bener, agak beres, ya. Nah, jadi kita dalam hidup sosial kemasyarakat ini semuanya berkewajiban mengajak, ya, atau mengarahkan siapapun kepada kebaikan, ya, dan mencegah kemungkaran. Ngajak. Sekali lagi ngajaknya bil hikmah, dengan bijaksana, jangan dengan omelan atau memvonis. Ya jangan, ya. Ada orang yang selama ini pada sekitar sini belum pernah ikut ngaji, ajak aja, kita sambil jalan bawa nyanyi yuk, udah begitu. Ya kan, dia mau nyaut mau kagak yang penting kita ngajak. Ya kan, gue males ngajak dia, percuma. Biasanya kita begitu banyak. Kalau ngajak orang berkali-kali gak mau, kitanya yang putus asa. Agak gue males, gue ngajak dia, gue bosen ngajak dia, boro-boro jawab, ya kan, nyaut juga kagak. Ya jawabannya enaknya juga enggak, dicuekin gue. Ya kan, sekalinya nyaut juga kagak enak jawabannya. Iya, ngaji dong, memang kalau ngaji pasti surga ya. Bingung kita digituin, itu kalau ngaji masuk surga ya. Itu kan jawaban sekaligus pertanyaan yang aneh gitu. Itu meredek banget gitu. Iya, tapi Pak, ya berkali-kali kita ngajak kebaikan dan berkali-kali orang itu yang begitu aja, nggak ada respon yang baik. Jangan kita beranggapan percuma ajakan kita. Jangan, ya. Kenapa? Karena setiap kita mengajak kebaikan, ya, meskipun orang itu menolak, bahkan menentang dan melawan kita dengan radikal, dengan ekstrim, kita tetap mendapatkan nilai yang besar, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting itu tadi bimbingan, bukan dengan omelan. Ya kan, lu kagak ngaji mau jadi apa lu? Bukan menjadi apa lu, menjadi apa gua? Bingung dia juga, ya kan? Tidak, lu menjadi penghuni neraka mau. Ya kan, lu jangan jadi orang biasa apalah. Kalau lu gak ngaji lu gak akan masuk neraka. Ya kan, itu tuh buang orang susah macam-macam kan. Dengan nada omelan atau memponis pasti neraka. Sholat lu gak bakalan diterima, puasa lu gak bakal, semuanya gak diterima. Ayo udah. Terus ada di orang gak seperti itu, ya. Ini dengan bil hikmah, dengan cara yang bijak. Apa sih hikmah? Biasanya hikmah itu selalu dikaitkan dengan makna bijaksana, ya, dengan hikmah bijaksana. Nah, hikmah itu sendiri apa? Nah,
Hikmah itu Pak, ketika kita ngajak orang untuk berbuat baik, ya, hati kita itu terang. Ya, artinya ketika kita ngajak orang ngaji nih, kitanya ngaji. Paham kan? Loh, kita ngajak orang ngaji, kitanya kagak ngaji. Bagaimana? Ngaji lo. Karena kita sendiri kagak ngaji. Itu namanya gak hikmah Pak. Jadi kita ketika nyuruh orang ngajak berbuat baik, kita ini juga kerjain. Gitu loh. Ya, sholat dong. Makanya sholat. Mengajak orang sholat, kita nggak sholat. Makanya sekarang anak-anak keluarganya, orang tua, bapak atau ibunya, ngaji toh ngaji, bapaknya, ibunya nggak ngaji. Itu namanya nggak dengan hikmah. Anak disuruh ngaji, bapaknya nggak ngaji. Itu nggak dengan hikmah namanya. Kalau kita orang tua ngajak atau nyuruh anak ngaji, kitanya ngaji. Toh neng sholat, kitanya sholat. Ya, toh neng banyakin baca Quran, kitanya juga banyak baca Quran. Neng toh banyakin zikir, kitanya juga banyakin zikir. Nah, ini nyuruh anak ngajak anak, toh neng ngaji, bapaknya main gaplek diketawain sama anak. Enggak, saya suruh ngaji bapak aja, atau ngaji main gaplek malah digituin sama anak kan, malah dilawan, ditentang. Kenapa? Enggak dengan hikmah. Jadi hikmah itu begitu. Ya, setiap kali kita mengajak orang untuk berbuat baik, kita sendiri melakukan, meskipun kita kerjanya belum sempurna, nggak apa-apa. Yang penting kita ngerjain. Itu jangan istilahnya bisa nyuruh doang, ngajak doang. Kita sendiri bagaimana? Nanti jadi kayak lilin, ya kan? Apa lilin? Bisa ngerangin orang lain, tapi dia sendiri kebakar. Itu Pak. Iya. Ayo bapak-bapak banyakin sedekah, jangan pelit jadi orang. Dia sendiri gak pernah sedekah, gak pernah nyumbang ini, gak pernah nyumbang itu. Pelitnya malah pelitan dia. Lah iya, ini kan ribet begini. Iya, orang juga paham Pak. Lu ngomong doang, ngajak doang, lu juga diekses. Jadi ya mungkin orang kan ngomong terang-terangan kan. Iya, tapi paling orang dalam nyuruh doang. Lu aja kagak sempat udah digituin kita. Iya, ya. Jadi kita ya bil hikmah itu dengan cara ketika kita mengajak kebaikan, kita sendiri melakukannya, ya. Kemudian, ya, Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian. Nah, kita semuanya Pak wajib berdakwah. Semua umat Islam itu punya kewajiban dakwah, Pak. Bukan ustaz kiai, ya kan, pemu'alim, guru-guru agama ada yang wajib berdakwah. Semua yang namanya umat Islam punya kewajiban berdakwah. Cuman dakwah itu ada dua macam Pak. Ya, ada dakwah bil hal yang pertama, yang kedua dakwah bil maqam. Ya, dakwah bil hal itu dakwah dengan cara kita mempraktekkan. Jadi dakwah praktis. Gak perlu bapak-bapak, saudara-saudara, ya kan? Mari kita bersedekah, gak usah. Kenapa? Karena bapak ngomong begitu aja juga belum bisa di depan orang. Ya kan, suruh naik sambutan aja gemeter. Ya kan, apa melengker. Iya, apalagi suruh khutbah, suruh ceramah, nggak bakalan bisa. Ya kan, karena memang ini istilahnya bidang, nggak semuanya bisa kuasai. Tapi kalau untuk mempraktekkan, bapak bersedekah tiap Jumat ngantongin duit, ya kan, 100.000, berapa? 100.000. Kemudian kedikit ya kan, masuk kota, ya kan, praktekin begitu. Karena orang yang sampingnya melihat juga 100.000, gue cuma secek ini. Nah, kita itu nggak sama sekali untuk ria, cuma dengan memperlihatkan itu orang nanti jadi akan berupaya meningkatkan apanya? Ya, amal jariah emang otak jangan dari zaman orde lama.
Ya kan dari zaman Soekarno sampai zaman Prabowo 1000 gitu kan. Ya ilaha illallah. Iya agak naik kan dengan yang cepet itu. Nah akhirnya dia nanti dari paling agak dari 1000 dia naik goceng dah. Ya kan dari goceng juga kan begitu. Gak adanya. Itu namanya dakwah bilhal. Jadi kita langsung ya menunjukkan apa yang kita kerjain gitu. Atau ketika mau ke masjid gitu kan, mau ngaji, katanya lu mau kemana emprot banget ya kan, mau ngaji. Kita jawab mau ngaji bukan untuk pamer ya, supaya mungkin nanti dia bisa berkata iya ya nanti gua ke ngaji. Nah gitu aku pengen ngaji kapan-kapan. Itu namanya dakwah bilhal. Ya kita ya berpakaian berbusana dalam waktu sebelum maghrib malam Sabtu. Itu keberangkatan kita, perjalanan kita menuju majlis atau masjid ini untuk ngaji, sholat berjamaah, ya secara rutin. Itu namanya dakwah bilhal. Ya, akur sama saudara, sama tetangga, sama teman, sama siapa aja, itu dakwah bilhal. Ya, nah yang kedua dakwah bil maqal. Dakwah bil maqal ya kayak gini, ceramah, tausiah, khutbah. Nah itu namanya dakwah bil maqal. Yang sulit, yang berat itu bilhal sebetulnya. Ya kalau kita maqal ngomong, ya ngomong doang, saya juga bisa ngomong, tidak ngomong. Ya kan berapa susahnya, guru beo juga bisa ngomong. Ya kan, apalagi sekarang kan ada kursus retorika dakwah. Iya, sekarang itu ada ya bahkan di dalam perguruan tinggi ada jurusan dakwah. Ya, itu tanpa menguasai agama bisa ngomong Pak. Ya, tanpa menguasai dalil bisa ceramah nih. Ya makanya maaf gitu ya, kadang-kadang ada penceramah atau khotib ngeluarin dalil salah Pak. Iya, ngeluarin dalil harokat itu salah. Ya, jadi mestinya doma dibaca fathah. Ya, mestinya fathah dibaca kasroh. Mestinya sukun malah dia baca fathah. Jadi salah Al-Quran atau dalil yang dia keluarkan. Kok begini? Kalau yang awam sih mungkin nggak paham Pak. Yang anggapnya udah wah fasih luar biasa. Ya kan? Padahal idromnya salah. Begitu ya Pak. Ya, tajwidnya kadang-kadang salah. Iya, ada kol-kolan, ya kan? Barkop coba Pak. Barkop amat labiadin walam yulan. Itu kol-kolan apa? Barkop al-nasroh sama al-ikhlas labiadin walam yulan. Kol-kolan apa itu? Tapi kadang-kadang imam bacanya sampai barkop dengan alasan itu kol-kolah kubro. Oh kol-kolah kubro? Iya, karena ada di ujung ayat. Bener gak? Lam yalid wa lam yulad. Bener gak begitu? Salah Pak. Barkop itu bukan kol-kolah kubro, subro. Tapi kan itu berhenti di ujung ayat. Iya, tapi sukunnya asli loh. Kalau kubro itu sukunnya nggak asli, sukunnya karena bukti. Ya seperti kul a'udzu birabbil falaq. Nah itu kubro. Kenapa? Karena koknya ya berharokat, dimatiin karena bukti. Kalau pargo banyak itu sukunnya asli, bukan karena bukti. Mau dibaca terus tetap aja bahasa sukun. Jadi kalau bukti kol-kolannya subro bargob gitu aja, gak usah bargob buk lu apa berasa waduh buk iya ayat akal banget ya buk iya lam yalid wa lam yulad gitu aja, dan lam yalid wa lam yulad itu salah. Ya, kalau kubro itu angkat dan agak putus. Yulad itu ada kubro salah. Ya, yulad gitu aja.
slow aja dan nggak putus tuh ya. Nah ini maaf nih ya, kadang-kadang ya SPDI, PPDI ya kan jurusan kuliahnya gelarnya, tapi ketika mengimamin kok kol-kolah subro dibaca kubro ya. Nah ini kan berarti kurang apa? Kurang mendalami segi tahu tajwidnya dan makhrajnya. Artinya ya harus ngaji lagi. Udah SPDI bisa ngaji. Itulah kita kadang-kadang dibernya di situ. Gua udah MPDI masa masih ngaji? Udahlah, harus ngajar. Jadi dianggap kalau di SPDI itu udah menguasai, ya belum tentu gitu loh ya. Jadi ya begitu modelnya ya. Jadi kita memang harus paham ya. Itu dalam praktek tajwid itu ya. Itu juga mengaruhi dakwah juga. Jadi kalau udah imam sering begitu, pasti makmum kan dengar, nanti dia praktekin kan, ikut aja lagi bu. Iya, makmum ngikutin juga karena nggak ngerti ya. Nah jadi untuk dakwah bil maqal memang ini ya katakanlah istilahnya harus orang-orang yang sebetulnya menguasai itu Pak. Kenapa? Karena kan yang dihadapi ini orang awam gitu ya. Jadi kalau orang awam itu kan ya sifatnya ya ikut aja. Ya apa yang dibilang ustaz, guru, kiai, khotib ikut aja. Ya guru, ustaz, imam bacanya gitu, gue mah ikut aja. Kalau bacanya begitu, iya orang kemarin imam Jumat khotib begitu bacanya. Ya kan gak ditelusurin lah, gak ditelusurin lah. Jadi ikut-ikutan aja, ya kan? Nah ini kan nanti jadi rusak dakwah ya. Jadi tapi secara umum ya kita semuanya memang tidak diwajibkan untuk ceramah, tausiah atau menyampaikan dengan lisan. Kenapa? Karena kan kita ada yang pedagang, ada yang karyawan, ada yang petani, loh ya, ada yang nelayan, ada yang driver dan macam-macam profesinya kan. Iya, jadi udah jalankan saja. Yang penting dari sekian banyak profesi itu mesti ada yang bisa ngomong, nyampain ajaran Islam secara benar gitu. Jangan sampai nanti ya kan ya petani atau nelayan yang jadi khotib. Ya kan kalau nelayan yang jadi khotib nanti mungkin khutbahnya isinya air, ikan, ya kan isinya laut, rawa, ya kan. Kenapa? Karena memang dia nelayan. Kalau khotibnya petani, ya mungkin nanti yang dia sampaikan masalah tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Jadi setiap khutbah yang disampaikan seputar ya bercocok tanam. Kenapa? Karena dia petani kan jadi racun nanti kan. Nah makanya harus ada yang ahli dalam bidang maqal, artinya penyampaian ya, tutur kata ya. Jangan sampai nanti ada salah pasang, salah penerapan di dalam dakwah. Tapi secara umum sekali lagi kita semuanya umat Islam berkewajiban dakwah dengan cara dan profesi masing-masing. Karena dakwah itu hakikatnya mengajak dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain untuk dikerjakan sama-sama, bareng-bareng, ya kan. Jangan ada ya antara kita itu yang merasa paling baik, ya paling benar, itu nggak usah. Ya ketika saya ngomong begini nih Pak, ya bukan berarti saya ini lebih pintar dari Bapak, bukan. Bukan berarti saya lebih baik atau lebih benar, bukan. Hanya kebetulan saya membidangi ini, gitu. Ya kalau saya nggak membidangi, ya nggak bisa saya ngomong, nggak bisa nyampain. Paling duduk, dua ngobrol, nah bapak-bapak nungguin, kok nggak ngomong ya, nggak mulai, kan begitu. Karena bukan ahli, gitu ya. Tapi ketika Allah sudah merancang sedemikian rupa, ya akhirnya ya seperti ini ya.
Nah, demikian kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya bisa mengamalkan, ya mengajak, menyeru dan mengarahkan kepada kebaikan dan takwa. Insya Allah agama kita dengan adanya dakwah ini tetap terjaga, tetap terpelihara dan tetap lestari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafina wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.